Mbak Kinan tahukah sifat-sifat yang jelek? Tahukah apa aja? Apa aja sifat-sifat yang jelek yang tidak boleh dilakukan? Bohong, Selain itu, tidak boleh apa lagi kita? boleh sombong. Tidak boleh sombong. Mbak Kinan tahukah sombong? Tahu. Mbak Kinan mau tahu apa itu sombong? Iya. Kalau kita baca dalam kitab Ibnu Katsir, nama kitabnya Qasasul Anbiya. Di zaman Nabi Musa tuh Mbak, ada orang pintar, tapi dia kemudian terjerumus karena kepintarannya, namanya Bal'am bin Ba'urah. Mbak Kinan mau tahu ceritanya kenapa dia terjerumus? Iya. Ya, jadi dia tuh terkenal sebagai orang yang ilmunya tinggi. Kemudian si Bal'am ini juga pinter kitab Taurat, ngerti isinya, bahkan mengamalkannya. Sampai satu ketika ada rombongan Nabi Musa yang datang ke daerah Kan'an. Di sini Bal'am beserta orang-orang yang ada di penduduk di situ, di Mesir itu, merasa bahwa ini Nabi Musa nanti bakalan ngambil apa, ibaratnya tuh merendahkan derajatnya dia. Maka pengikut orang-orang yang ada di Kan'an itu minta ke si Bal'am, karena Bal'am nih lidahnya tuh sakti, Mbak. Kalau ngomong bisa kejadian. Nah, maka penduduknya bilang, gini aja, sebelum Musa datang ke tempat kita, kamu datangin Musa, doakan dia supaya kemudian dia dan pengikutnya tidak jadi ke tempat kita, atau mereka tidak masuk ke wilayah kita. Maka datanglah Bal'am ini ke tempatnya Nabi Musa. Dia naik keledai. Mbak Kinan tahu keledai? Tahu. Tahu kan? Yang jalannya lambat itu. Tapi keledainya tiap dinaiki mau pergi ke tempatnya Nabi Musa itu pasti berhenti, meringkik, begitu. Dia tidak mau jalan kuda keledainya. Begitu terus, biar dipukul pantatnya, jalan sebentar, kemudian berhenti berkali-kali. Sampai kemudian keledai ini bisa bicara. Keledai bisa bicara atau enggak? Bisa. Wah, kok bisa? Awalnya kan nggak bisa, ya kan? Tapi karena mukjizat Allah jadi bisa berbicara. Kemudian ditanya, kenapa kamu berhenti? Dia bilang, bukan kamu nih nggak lihat. Dia bilang, di depanku ini ada malaikat yang memalingkan wajahku sehingga aku tidak bisa jalan. Gitu. Maka karena apa yang dikatakan oleh keledai ini, makinlah si Bal'am ini makin dia teguh dengan apa yang menjadi pendiriannya untuk mengalahkan Nabi Musa. Sampai dia ke tempatnya Nabi Musa di atas gunung, pegunungan, dia berdoa. Ternyata mulutnya nih nggak bisa ngomong doa keburukan, yang ada doa kebaikan untuk Nabi Musa dan pengikutnya. Dan malah justru dia mendoakan untuk masyarakat penduduk sekitarnya Kan'an itu doa yang tidak baik. Maka kemudian ceritanya begini pada akhirnya. Orang-orang tuh kemudian menanya, kenapa kamu doain saya yang jelek-jelek? Penduduk kami jelek-jelek. Sementara Nabi Musa kamu doain yang baik. Tiba-tiba lidahnya nih, Mbak, karena dia menganggap ini semua karena ada yang menghalangi, yaitu Allah, maka lidahnya tuh kemudian menjulur sampai ke dadanya, kayak mirip anjing gitu. Maka dia bilang, ini saya sudah nggak dapat dunianya, nggak dapat akhiratnya, tapi kemudian kebenciannya semakin besar. Akhirnya kemudian sampai satu ketika setelah kejadian ini beberapa waktu lalu, tibalah Ta'un itu wabah, penyakit untuk penduduknya. Nah, mereka tertimpa penyakit, salah satunya Bal'am yang tewas ini. Apa pelajarannya, Mbak? Kalau punya ilmu, punya kelebihan, jangan sombong. Karena kalau sombong nanti Allah cabut ilmunya, Allah rendahkan dan hinakan dia. Mbak Kinan mau seperti Nabi Musa dan pengikutnya atau Bal'am? Nabi Musa ya? Ya, yang baik kan? Iya. Mau ngikutin yang baik, yaitu Nabi Musa dan para pengikutnya. Bukan mengikuti Bal'am bin Ba'urah yang dia itu sombong. Jadi kita harus hati-hati kalau punya kelebihan. Jangan sampai justru karena kelebihan kita menjadi sombong. Orang yang sombong itu tempatnya rendah di dunia dan di akhirat. Nanti masuk neraka. Naudzubillah. Ya, oke ya. Jadi Mbak Kinan harus jadi anak pinter tapi tetap rendah hati. Rendah hati. Ya.
atau disebut dengan tawadhu. Tawadu. Ya, oke. Gitu aja ya Mbak Kinannya. Kamu main lagi sama adik sana.